Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Ngopi Ngobrol Padat Berisi. Nah, hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial nih. Ada Direktur RSUD Cibinong, Dr. Yuki Mestisia. Boleh tepuk tangan dulu? Tangan ya. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Mbak. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kabar, Mbak? Alhamdulillah baik, Dok. Yang penting itu sehat. Iya, sehat nomor 1 ya, Dok ya. Nomor 1. Iya. Dok, hari ini tuh kita pengen ngobrol-ngobrol banyak nih tentang RSUD Cibinong gitu kan. Ini kan udah hampir 1 tahun 7 bulan ya di bawah pimpinan Dr. Yuki. Iya, siap. Nah, ini kayaknya banyak banget nih terobosan-terobosan yang kayaknya gercep banget gitu dikejar oleh Dr. Yuki. Boleh di spill nggak nih inovasi apa sih yang selama ini dilakukan oleh RSUD Cibinong, apalagi RSUD itu menjadi salah satu rumah sakit rujukan regional gitu ya. Kesembuhan Anda, kebahagiaan kami. RSUD Cibinong memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan menjadi rumah sakit yang dapat diandalkan, dipercaya, juga berdaya saing dalam melayani masyarakat. Selain itu, RSUD Cibinong mempunyai tujuan untuk meningkatkan performa rumah sakit, meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian, dan pengembangan ilmu kedokteran, serta pengembangan pelayanan unggulan, meliputi Gedung Azalea merupakan salah satu fasilitas yang tersedia di RSUD Cibinong, yang di dalamnya meliputi fasilitas medical check-up, klinik eksekutif, dan ruang rawat inap VIP dan VVIP. Pelayanan mata merupakan layanan unggulan di RSUD Cibinong, yang melayani pemeriksaan dan tindakan medik dasar di bidang kesehatan mata. Dengan memiliki dokter subspesialis retina, diharapkan mampu memberikan layanan maksimal untuk pasien dengan penyakit mata. Gedung Wijaya Kusuma merupakan salah satu fasilitas unggulan yang ditujukan untuk perawatan pasien bedah syaraf. Pelayanan cath lab adalah suatu pelayanan yang dilakukan di laboratorium khusus kateterisasi jantung dan angiografi untuk menentukan diagnostik penyakit jantung dan pembuluh darah yang dilakukan dengan proses bedah sesuai indikasi secara invasif melalui pembuluh darah dengan menggunakan kateter atau elektroda. RSUD Cibinong memiliki gedung PONEK terpadu, PONEK atau Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Comprehensive adalah layanan yang disediakan untuk menangani pasien dalam proses persalinan. Extracorporeal shock wave lithotripsy merupakan tindakan invasif untuk menangani batu saluran kemih, batu kandung kemih, batu ginjal, maupun batu empedu dengan memanfaatkan gelombang kejut dari luar tubuh tanpa merusak jaringan tubuh lainnya. Dengan memiliki pelayanan TB paru khusus, salah satunya klinik khusus pasien TB MDR. Pasien-pasien khusus TB MDR ini dirawat khusus di rawat inap isolasi, sehingga dapat menjalani pengobatan secara intensif dan di bawah pengawasan dokter. Stunting adalah salah satu jenis masalah kesehatan anak akibat gizi buruk. RSUD juga memiliki layanan onkologi kemoterapi yang berfokus untuk melayani pasien-pasien penderita kanker dengan pengobatan kemoterapi yang didukung oleh alat dan teknologi yang memadai. Polimawar merupakan klinik khusus untuk pelayanan HIV yang terintegrasi ke disiplin ilmu lainnya, seperti penyakit dalam, kulit, paru, bedah, gigi, dan kebidanan. Kesembuhan Anda adalah kebahagiaan kami. Mungkin inovasi yang terbaru aja ya yang aku spill ya. Jadi alhamdulillah
Rumah Sakit Cibinong sekarang sudah membuka beberapa layanan baru. Pertama adalah untuk klinik kecantikan, beauty and aesthetic ya, Bogor Beauty and Aesthetic. Kemudian yang kedua, kami punya pelayanan klinik istitoah haji dan umroh, dan ada vaksinnya tentunya ya sekaligus. Kemudian kami punya klaster klinik kesehatan wanita. Ada klinik, ada dokter spesialis obstetrik ginekologi, spesialis kandungan, subspesialis fetal maternal, dan juga subspesialis fertility endokrin. Jadi kunjungi kami di Poliklinik Estetik RSUD Cibinong. Dadah!
Inovasi transformasi. Klinik ini kami dedikasikan untuk kesehatan reproduksi wanita ya. Di mana salah satunya contoh mungkin pasangan-pasangan pasutri yang sudah lama mendambakan momongan bisa konsultasi ke Rumah Sakit Cibinong. Pertama di Bogor. Iya, insya Allah di ada Kabupaten Bogor. Maaf ya, siap. Ada lagi dok? Itu kemudian tentunya kita juga sedang melengkapi ya medical check up kami sekarang semakin lengkap, ada mamografi, kemudian juga ada pemeriksaan lain yang kami percaya di dalam badan yang sehat itulah ada jiwa yang sehat dan juga produktif. Itu yang penting kan. Jadi betul. Better health, better tomorrow. Kalau kita bicara jangan sampai sakit lah, lebih baik kita mencegah dan supaya tetap sehat. Benar-benar. Itu kan yang sekarang sedang digalakan oleh Kementerian Kesehatan ya. Transformasi kesehatan itu kan gerakan hidup sehat. Jadi jangan sampai kita jatuh ke dalam sakit dulu. Kemudian yang terakhir mungkin dulu udah pernah di-mention juga ya, kita punya pelayanan kesehatan tradisional komplementer ya, yang semakin lengkap. Kami sudah punya akupuntur, kemudian punya hipnoterapi, punya dokter gizi, dan juga agroherbal, bagian dari edukasi untuk obat tradisional atau obat herbal. Jadi nggak cuma mengejar teknologi modern ya, yang tradisional juga terus dikembangkan oleh RSUD Cibinong gitu ya dok? Iya, tentunya. Ya, nah ini kan tadi sudah dijelaskan nih ya, ada beberapa fasilitas baru. Nah itu baru dimulai di tahun ini kah atau sebenarnya sudah berjalan sejak tahun lalu? Gitu? Untuk kecuali medical check up ya, kalau medical check up kita bangunnya bertahap ya kan. Kalau sekarang semakin lengkap. Kalau yang lain baru tahun ini. Baru tahun ini. Kita spill satu-satu ya. Tadi kan ada Bogor estetik Bogor Beauty Estetik Klinik gitu ya. Nah ini kan berkaitan dengan kecantikan wanita. Betul. Seperti itu. Nah sekarang juga lagi tren nih oplas begitu kan para artis gitu. Saya nggak tahu deh apa yang membuat RSUD Cibinong kemudian akhirnya membuka pelayanan itu begitu. Apakah memang sebelumnya banyak antusias dari pasien yang berkunjung mungkin, atau banyak memang masalah-masalah yang ditemui soal kecantikan itu gitu? Pertama beranjak dari kami memiliki dokter spesialis kulit ya, yang sangat luar biasa. Jadi sudah senior dan berpengalaman, dan karena kami rujukan regional ya, tentu kasus-kasus yang sulit dari daerah-daerah pun kami yang tangani itu. Tentunya teknologi kedokteran semakin maju ya. Orang ingin jadi cantik, terutama perempuan, itu kayaknya udah jadi mutlak ya. Ya, hal yang didambakan ya. Jadi kami menawarkan bahwa ada loh di RSUD tentu alatnya paling canggih. Kami punya Pico laser paling canggih. Jadi yang terbaru lah teknologinya, tapi harganya bersahabat. Kan bedanya itu dong. Selain tadi ya tenaga-tenaganya ahli, kemudian juga harganya bersahabat. Jadi kenapa tidak? Dan itu juga kami lokasinya beda banget deh. Pokoknya nggak kayak masuk rumah sakit. Kayaknya penasaran kan? Datanglah ya, berkunjung. Baru jadi lebih glowing. Iya, kita pengen pokoknya kita semua ruangannya pun kita buat glowing seperti itu. Selain itu juga memang kami punya bedah plastik. Jadi jangan salah, ngapain jauh-jauh ke Korea? Ya? Iya, kenapa jauh-jauh mesti ke Thailand? Kita juga punya ahlinya. Dokternya juga sangat friendly, komunikatif. Kalau mau tadi ya oplas istilahnya, silahkan. Sudah ada di RSUD Cibinong gitu, dengan pilihan-pilihan yang beragam mungkin ya dok ya. Siap. Nah tadi kan juga dijelaskan nih ada beberapa pengobatan tradisional ya, tadi akupuntur, kemudian tadi hipnoterapi. Nah ini bagaimana dengan antusias dari masyarakat itu sendiri dengan pengobatan itu gitu? Apakah memang banyak gitu? Ya, alhamdulillah tentunya sejak kita 1 tahun ya, nggak kerasa ya kita udah 1 tahun ya, 1 tahun yang lalu ketemu, antusiasme tuh sudah semakin meningkat. Jadi orang dulu mungkin ragu-ragu ya, apa sih manfaatnya gitu ya. Bahkan kami sudah ada inovasi baru yang namanya Saur Sepuh. Saur Sepuh bagaimana kita membawa akupuntur itu ke rawat inap
bersandingan dengan terapi medis juga untuk ke depan untuk home care di rumah. Ya, jadi contoh yang misalnya untuk kan akupuntur macam-macam nih. Ada yang untuk misalnya sakit stroke ya, gitu ya. Semakin dini dilakukan akupuntur ternyata lebih cepat pemulihannya. Tapi jangan tinggalkan pengobatan modern ya, karena kita rumah sakit gitu ya. Berdampingan itu namanya terapi pelayanan kesehatan tradisional terintegrasi atau komplementer. Nah, jadi itu yang kita coba bangun. Kemudian juga untuk home care kita akan lakukan mungkin saat ini masih di sekitar wilayah Cibinong ya, tapi ke depan kita akan perluas dan juga itu untuk orang-orang sibuk. Ya kan? Jadi RSUD Cibinong memberikan pelayanan untuk langsung datang ke rumah nih tenaga-tenaganya gitu ya. Jadi jangan khawatir nggak punya waktu buat berobat gitu, langsung telepon aja gitu ya dok ya. Betul nggak dok? Betul. Dan untuk akupuntur itu ada tadi kan, kalau tadi saat sakit ya, akupuntur itu juga bisa dilakukan untuk wellness. Jadi preventif dari penyakit, contoh ya, kita capek, lelah karena pekerjaan. Ini saya ngalamin sendiri. Luangkan waktu 15 menit untuk akupuntur, insya Allah seger lagi. Jadi kita bisa kembali melakukan rutinitas. Kemudian perempuan kadang suka PMS ya. Iya betul. Ya kan, setiap datang bulan haid pasti ada migran apa segala macam. Ada terapi alternatif, tidak perlu minum obat-obatan terus, dicoba dengan akupuntur, insya Allah hilang. Jadi kalau tadi ditangkap dari penjelasan dokter, sebenarnya RSUD ini sekarang lebih pengen menjangkau lebih dekat dengan pasien, calon pasien begitu, bukan pasien juga ya sebutannya kalau untuk jasa-jasa itu ya. Klien ya. Klien, iya. Jadi yang mungkin awalnya dulu RSUD itu kata orang sakit itu jauh banget mesti ngantri ini itu, kayak sekarang tuh kayak mendekat gitu loh, yang perlu pengobatan apapun, pelayanan apapun kayak semua tersedia di RSUD Cibinong. Betul, kan eranya sudah berubah. Iya, benar. Eranya sudah berubah, itulah bagus ya dari digitalisasi ya, supaya kita semua juga bisa lebih cepat responnya. Harus bertransformasi begitu ya dok untuk pelayanannya. Betul. Nah, semua harus cepat, mudah. Iya, betul. Itu yang utama sih sebenarnya. Tadi kan dokter jelasin nih bahwa di RSUD Cibinong itu punya tenaga-tenaga medis yang handal begitu ya. Siap. Nah, itu kan tenaga medis itu kan nggak perlu dibina, ditingkatkan kembali kompetensinya begitu ya. Nah, ini apa yang dilakukan oleh RSUD untuk tetap mempertahankan sekaligus meningkatkan gitu performa dari SDM khususnya tenaga-tenaga medis yang ada gitu. Siap. Tentu berangkat semua dari perintah dari Kementerian Kesehatan ya, dari transformasi pelayanan kesehatan. Ada 6 pilar. Salah satunya adalah transformasi SDM. Indonesia tuh saat ini kekurangan dokter ya. Tidak hanya dokter, sebenarnya para medis dan lain-lain. Selain kekurangan jumlah, tentu juga distribusi. Ya, jadi distribusi itu artinya mungkin masih berfokus di kota, di daerah ya. Nah, oleh sebab itu kami Rumah Sakit Cibinong, karena selain menjadi rumah sakit rujukan regional, kami juga rumah sakit pendidikan, Mbak. Jadi kalau fungsi pendidikan, maka kami kemarin sudah alhamdulillah lulus akreditasi untuk sebagai institusi diklat kesehatan. Kami sudah lulus dari Kemenkes, akreditasi A. Jadi kalau kita nih tenaga kesehatan harus memperpanjang surat izin praktek ya, perlu SKP, poin itu setahun sekian. Nah, itu gak perlu jauh-jauh lagi deh. Kita akan adakan workshop, simposium, tinggal ditunggu, pantau terus ya. Pantau terus medsos kami, jangan sampai ketinggalan, dan itu sudah langsung terkoneksi dengan LMS atau pelataran sehat punya Kemenkes. Jadi udah enak banget lah gitu. Nanti itu tadi bagian sumbangsih kami untuk meningkatkan kebermanfaatan, tidak hanya melayani masyarakat, tetapi juga kami percaya dengan mendukung tenaga atau SDM kesehatan, tidak hanya dokter ya, tadi para medis dan tenaga kesehatan lain, otomatis mutu pelayanan kesehatan khususnya ya di Indonesia, karena kalau udah pakai digital ya, kita bikin hybrid, bikin Zoom, kan semua bisa kita reach out, bisa menjangkau semua ya dok ya. Yes, jadi itu kami percaya itu akan mendorong menuju Indonesia Emas 2045. Yes. Nah, tadi kan juga sempat dijelasin nih bahwa RSUD Cibinong itu menjadi rumah sakit pendidikan yang juga memberikan pendidikan untuk SDM yang lain. Nah, untuk di internal RSUD Cibinong sendiri, dokter-dokter apa sih yang menjadi prioritas dari RSUD Cibinong untuk
di-upgrade kembali ilmunya, mungkin ada dokter spesialis apa sih yang terus ditingkatkan begitu? Ya, sebenarnya sih semua ya, tapi kami memiliki 10 layanan prioritas yang sudah diperintahkan oleh Kementerian Kesehatan. Misalnya kanker, jantung, stroke, uronefrologi, kemudian diabetes, TB respirasi, penyakit infeksi emerging, kemudian gastroenterologi. Wah, banyak lah, ada 10 ya. Jadi itu mungkin yang menjadi prioritas kami. Jadi akan tetapi tentu yang namanya dunia ilmu kedokteran itu sangat berkembang ya. Jadi kita juga harus mengikuti perkembangan ilmu kedokteran yang mutakhir. Makanya kami tidak menutup kemungkinan di luar itu juga kita sudah mulai laksanakan. Contoh dalam tahap riset ya, ini masih dalam tahap riset penggunaan obat herbal yang fitofarmaka dan lain-lain. Kita ikut serta karena kita memang menjadi rumah sakit pendidikannya IPB University ya, Fakultas Kedokteran IPB University. Kemudian kita juga sedang jajaki tadi bagaimana pengobatan terbaru stem cell. Ya, pernah dengar ya? Pernah. Atau teknologi kedokteran yang DSA ya. Kita sedang jajaki hal-hal seperti itu. Nanti kalau launching pasti dikasih tahu deh. Dengan senang hati. Tapi gitu ya. Tahapannya tentu kan sebelum kita membuka pelayanan, betulnya semua juga harus kita lakukan riset. Iya, betul. Karena tidak mungkin kami melakukan pengembangan pelayanan kita membuat pengembangan pelayanan itu harus berdasarkan kebutuhan masyarakat. Itu sih yang penting. Apa tuh? Lupa saya. Keinginannya apa, kebutuhannya apa, yang kita salurkan apa, begitu. Betul, ya? jadi harus cocok kan antara kebutuhan masyarakat. Jadi kalau kita mau mengembangkan pelayanan itu pasti kita dalam tahap riset dulu. Kira-kira memang butuh nggak sih masyarakat, kan gitu ya. Kalau butuh baru kita gulirkan seperti itu. Nah, ini kan kalau misalkan dulu nih Dok, ingat banget saya jadi wartawan itu masih suka disuruh coba cek RSUD Cibinong itu masih berapa panjangnya itu orang yang naruh sendal gitu ya. Naruh sendal buat pasien BPJS begitu. Nah, untuk sekarang gimana nih Dok? Iya, alhamdulillah Mbak. Ini kami adalah rumah sakit percontohan kolaborasi dengan BPJS tentunya. Terima kasih BPJS. Kami terlibat dalam sebuah inovasi BPJS namanya Laras, di mana antrian itu sudah terintegrasi dengan JKN Mobile. Jadi seluruh peserta BPJS pesertaan, apalagi sekarang di Kabupaten Bogor sudah UHC ya, semua memiliki BPJS, tidak perlu sulit lagi untuk berobat ke Rumah Sakit Cibinong. Cukup download aplikasi JKN Mobile, di situ tinggal kita registrasi dan buat perjanjian. Dan boleh patut berbangga dulu sebelum itu diimplementasikan, betul Mbak, selain panjang antrinya, lama gitu ya. Sekarang kami sudah mencapai kategori indikator yang cukup baik, di mana waktu tunggu sejak pasien datang sampai dengan pulang kurang lebih 1 jam 30 menit. Jadi ya karena memang butuh waktu ya untuk memang pasiennya banyak ya, jadi mohon dimaklumi. Tetapi jangan khawatir, kami misalnya di rawat jalan itu ya, kami punya information center, punya duta JKN kalau ada kesulitan registrasi, ada duta pelayanan publik. Jadi kami sangat terbuka untuk menerima kritikan dan saran. Tapi memang kan karena tadi ya jumlah pasiennya memang cukup banyak ya, karena kita melayani tadi ya tidak hanya Kabupaten Bogor, tapi juga sekitarnya. Tapi tentu setiap kritikan dan saran akan kami tindak lanjuti segera. Ada tuh di banner-banner ada namanya lapor CIN, jadi silakan isi atau input saran dan kritikan. Jadi kalau misalkan orang-orang yang kudet kurang update, gagap dengan teknologi, itu sudah terbantu dengan tenaga-tenaga yang ada di RSUD Cibinong begitu ya. Ada JKN ya, betul, untuk siap membantu. Nah, itu boleh cerita nggak sih Dok, pas dokter pertama kali ngurus RSUD Cibinong itu masih ada kan yang sendal-sendal itu? Kalau sendal sih enggak lah ya. Sendal sih udah enggak lah ya. Semua sudah ada antrian. Tapi tadi tuh waktu tunggunya cukup panjang. Ya kan, tadi karena tadi selain pasiennya banyak, memang akhirnya kita pelajari ada proses-proses yang bisa kita buat lebih singkat. Jadi itu yang kita kaji bersama BPJS.
Jadi ternyata begitu kita gunakan CKN Mobile, kemudian kita pangkas beberapa proses internal, jadi lebih ringkas. Gitu. Nggak panjang banget gitu ya. Berarti dengan bisa dengan mudah gitu ya untuk sekarang melakukan berobat di RSUD Cibinong gitu, Dok. Kita ada mesin anjungan mandiri kan ya. Jadi bisa juga langsung dengan anjungan mandiri, walaupun kami masih taruh petugas ya Mbak. Ya tadi kan, karena untuk menyelesaikan persoalan kadang ya namanya masyarakat ya ada kurang ini kurang itu, nah itu kita tetap bantu, jadi kita lepas dengan mesin saja kayak gitu. Nah Dok, untuk ketersediaan kamar tidur sendiri gini ya di RSUD Cibinong sekarang gimana Dok kondisinya? Oh kami tentu paling banyak ya kalau ketersediaan tempat tidur ya 530 lebih, dan untuk tempat tidur intensif itu kami mungkin terbanyak ya, ada 69 tempat tidur intensif ya. Tapi tadi ya mohon maaf mohon kesabarannya, kadang kalau cari bed ICU ya, ICVCU itu sering terhambat di IGD, padahal kami sudah paling banyak gitu. Ya, tapi ke depan mungkin kami sedang kaji karena tadi itu bagian dari kenapa kami mendorong transformasi SDM, karena mencari perawat yang terlatih untuk intensive care misalnya itu kan cukup sulit. Akhirnya karena kami sudah sah nih jadi institusi diklat, nanti kami akan buat in-house training supaya lebih cepat. Kan mengembangkan bed intensif itu misalnya contoh mudahnya gitu ya. Nah dokter kan tadi bilang ada salah satu fasilitas yang baru adalah feto maternal ya. Untuk membuka layanan konsultasi untuk pasangan-pasangan suami istri seperti itu ya. Fertility endokrin ya. Nah semua itu juga untuk pendaftaran dan lain-lain melalui JKN itu tadi. Baik, saat ini pelayanan feto maternal dan fertility endokrin itu belum di-cover oleh BPJS, tapi kami sedang proses. Karena ini baru saja kami launching. Jadi untuk klinik kesehatan wanita itu adanya di pavilion swasta kami, pavilion Azalea. Karena memang kan untuk fertilitas itu infertilitas tidak ditanggung oleh asuransi manapun. Jadi bukan hanya BPJS, memang tidak ditanggung oleh asuransi. Tapi nanti untuk pelayanan BPJS untuk penyakit-penyakit yang memang di-cover oleh BPJS juga sudah kami urus perizinannya. Coming soon. Nah, ini kan sebenarnya Indonesia sendiri, kalau berkaca ke Indonesia, pemerintah menggiatkan untuk pencegahan pengentasan stunting. Nah, RSUD Cibinong sebagai salah satu rumah sakit rujukan regional, ini bagaimana untuk penanganan masalah stunting itu? Saya informasikan juga ada klinik stunting di RSUD Cibinong, itu boleh dijelaskan ya? Jadi klinik stunting kami semakin lengkap, artinya tenaga kesehatan baik dokter maupun paramedis juga semakin lengkap dan terlatih. Dan kami juga membangun sinergitas ya dengan lintas sektoral, apalagi saat ini PJ Bupati kami sudah mencanangkan gerakan orang tua asuh untuk stunting. Jadi kami berkolaborasi, bersinergi dengan kecamatan, kemudian juga dengan puskesmas untuk lebih cepat menangani kasus stunting. Jadi tadi ya mengenai pemberian makanan tambahan, kami langsung terjun, khususnya tadi ya mensukseskan program Bapak PJ Bupati, juga untuk menangani kasus stunting yang memang harus memerlukan pelayanan kesehatan rujukan, kami siap. Ada klinik khusus dan bahkan kami memiliki klinik tumbuh kembang. Jadi stunting ini kan kemudian biasanya diikuti dengan penyakit-penyakit komplikasi lainnya ya. Nah itu untuk misalnya untuk tumbuh kembangnya kami punya klinik tumbuh kembang, kemudian punya ahli gizi tentunya ya, dan juga hal yang lain. Kalau klinik stunting itu apakah sama dengan yang itu isolasi PICU itu Dok? Oh beda. Stunting itu ada di rawat jalan untuk konsultasi tadi untuk benar-benar khusus untuk khusus stunting. Kalau PICU mungkin nanti tuh kalau itu masuk ke dalam jajaran bed intensif ya, intensive care untuk anak ya kalau PICU. Kalau NICU untuk bayi baru lahir. Nah, dokter udah 1 tahun 7 bulan di RSUD Cibinong. Inovasinya banyak banget gitu ya tadi seperti yang sudah di-spill. Untuk saat ini Dok,
yang tadi sudah di-launching, sudah di-launching, masih ada mimpi apa sih dok untuk RSUD Cibinong ini ke depan gitu? Yang tadi kan sedang ada penelitian tadi ya, SDM-nya lagi mengkaji tentang masalah itu waktu itu yang tadi. Masih ada lagi nggak sih dok mimpi? Pengennya nanti ini saya tuh pengen RSUD Cibinong tuh bisa begini loh gitu. Apa dia? Kalau mimpi tuh mimpi mungkin begini ya. You have to dream big, tapi tentu dalam pelayanan kesehatan transformasi atau mimpi itu memang sudah ada garisnya ya. Jadi ada roadmap-nya. Tentu kita sinergikan dengan roadmap rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang milik Kabupaten Bogor. Jadi tentu kita beranjak dari situ. Mimpi-mimpi itu tentu untuk menuntaskan permasalahan kesehatan yang ada di Kabupaten Bogor khususnya. Dan memang kita harus menuju pelayanan prima yang sedang kami kejar seperti itu. Karena kan tadi ya, pengembangan layanan, kemudian pengembangan riset, tentu akan sia-sia tanpa service excellent, betul nggak? Tanpa keramah tamahan, tanpa service itu ya, yang orang kalau ngeliat di perawatnya senyum, dokternya senyum, itu udah. Yang sakit juga kalau nggak senyum mah, aduh. Jadi itu itu program kami 6 bulan ke depan. Kami sudah punya trainer di bidang kehumasan, public relation gitu ya. Dan service excellent itu yang akan kami dorong. Mohon doanya, mudah-mudahan tadi ya udah fasilitas bagus, dokternya keren-keren, tentu akan luar biasa Rumah Sakit Cibinong kalau kita bisa meningkatkan servis menuju pelayanan prima. Seperti itu. Karena kan mungkin di luar sana banyak yang suka mikirnya, ke rumah sakit daerah mah suka digituin jutek katanya gitu mungkin ya. Nah kalau di RSUD Cibinong lagi menuju untuk service excellent tadi ya. Betul Mbak. Karena tadi ya, kalau kita lihat tempat tidurnya saja, bayangkan dengan jumlah tenaga yang kami miliki. Itu kan kalau di-compare dengan rumah sakit lain yang tempat tidurnya jauh lebih sedikit, ya sulit mengimbanginya. Dan kasus-kasus yang kami dapati juga bukan kasus sederhana. Jadi memang kadang tingkat stres yang tinggi, tingkat kelelahan itu memang harus butuh kekuatan mental dan kesabaran yang luar biasa. Ya tadi ya. Tapi itu bukan menjadi halangan. Makanya itu program kami 6 bulan ke depan. Insya Allah mohon doanya kami akan meningkatkan tadi ya kompetensi di bidang soft skill. Itu sebenarnya kan ya soft skill, keramah tamahan, service excellent. Jadi perawat-perawat juga dilatih untuk bisa memberikan service excellent itu tadi ya. Insya Allah di balik segala kesulitan, nggak gampang loh. Saya saja nih, betul. Saya terakhir jaga instalasi gawat darurat mungkin sekian tahun yang lalu ya. Kalau sekarang saya berada di posisi sekarang dengan jumlah pasien gawat darurat ya, yang luar biasa. Satu shift belum tentu loh saya mampu, ya kan itu nih. Makanya jadi itu yang mungkin saya lakukan Mbak sebagai pimpinan. Saya mulai ngukur nih, ternyata begini ya. Kemudian kita akan lakukan treatment. Makanya silahkan kami terbuka terhadap kritikan. Tentunya saya mohon maaf apabila masih ada karyawan kami yang tadi ya senyumnya kurang berapa tuh kalau kurang sumringah, kurang 5 cm kayak kok lebar ya 10 cm ya seperti itu. Tetapi tentu kami akan terus meningkatkan performance. Kan sudah terbukti ya, kalau boleh spill sedikit, kami alhamdulillah terima kasih kepada BPJS telah memberikan kami penghargaan performa terbaik tahun ini untuk pelayanan BPJS Kesehatan. Jadi kami sudah membuktikan tuh perbaikan-perbaikan itu, tinggal sedikit lagi lah insya Allah. Kita doakan semoga terwujud ya dok ya. Amin. Nah ini kita akan beralih ke kuis. Jadi ada beberapa pertanyaan nih dok. Siap. Tapi ini lebih ke pribadi ya dok. Aduh serem juga nih ya. Baik siap. Ini kan dokter boleh cerita dulu dok, awal karir dokter itu berarti dari mana? Dari mana dulu nih? Sebelum di Rumah Sakit Cibinong, saya Rumah Sakit Ciawi. Ya mulai dari dokter jaga, ngerasain lah. Kemudian beranjak terus ya. Nah setelah menjabat sebagai dirut RSUD Cibinong,
yang sekarang inovasinya banyak banget, terus juga kelihatan sih dari gedungnya, dari beberapa fasilitas yang ada gitu ya, lebih kayak itu yang tadinya tuh gelap begitu ya, kalau RSUD Cibinong tuh kayak suram gitu, jadi kayak ada cahayanya gitu. Nah, ini next gitu, selain di RSUD Cibinong mau kemana dok? Ini pertanyaan tricky. Bagi saya yang penting dimanapun saya ditempatkan, saya bisa memberikan yang terbaik. Karena tentu kita kan sebagai manusia ya, yang paling baik itu manusia yang paling bermanfaat. Itu aja sih bagi saya. Saya nggak pernah punya keinginan gitu, karena orangnya lebih driven dengan takdir kayak gitu. Jadi mau di mana aja, hayo gitu, Bismillah gitu ya dok ya. Karena kita nggak pernah tahu. Betul. Besok kita yang penting itu tadi kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat, kemudian sehat. Ya. Kalau sehat gimana kalau nggak sehat gimana kita bisa produktif? Betul. Jadi itu sih bagi saya. Tentunya hati saya ada di Rumah Sakit Cibinong. Karena dia adalah rumah sakit yang terbesar. Ya, terbesar di Kabupaten Bogor. Iya, dari 4 rumah sakit RSUD Cibinong yang besarnya. Nah, dokter menjadi ibaratnya bosnya seluruh SDM yang ada. Saya justru melayani, bukan? Justru saya melayani seluruh karyawan. Jadi pimpinannya di situ, jadi pucuk pimpinan di RSUD situ. Nah, berarti pelayan nomor 1 bukan juga? Nah, ini dokter sendiri sebagai pemimpin wanita mengurus dengan banyak permasalahan yang ada. Ya mungkin yang pasien BPJS juga mungkin banyak keluhan yang masuk ke dokter gitu ya. Gimana dokter dalam polanya seperti apa sih selama dokter memimpin, atau apa ya, tips atau bukan tips ya, gimana ya, kepemimpinan dokter ini kayak gimana sih yang diterapkan ke teman-teman di bawah gitu, baik itu dokternya, baik itu perawatnya, baik itu ke pasiennya gitu. Kalau kunci, izin saya dulu diajarkan bapak saya, kuncinya tuh sabar dan sabar serta tawakal. Nah itu aja sebenarnya. Wah ini menarik nih, karena sebentar lagi saya mau launching buku saya, Spiritual Leadership. Jadi sebenarnya aku tuh pengen banget jadi jurnalis, Mbak. Tapi nyasar jadi dokter ya. Jadi memang bagi saya perjalanan karir saya itu sekaligus menjadi sebuah spiritual journey. Ya, bagaimana takdir membawa saya seperti sekarang. Yang paling berat itu tadi, kalau kita lihat jabatan itu sebagai sesuatu yang wow gitu, ya sulit, Mbak. Karena bagi saya jabatan itu adalah amanah. Jabatan itu adalah ujian. Apakah kita sanggup melalui itu semua? Nah, itu sih bagi saya jadi self reminder, ya kan? Kalau saya berupaya memberikan yang terbaik, ya kan? Ya tadi dalam perjalanan ada hal-hal yang kurang mengenakan, ya dihadapi aja dengan sabar dan tawakal. Karena toh kita semua kembali ya, semua kan sudah ditakdirkan oleh Allah ya. Kita tinggal menjalani aja hidup ini, ya kan? Menjalani dengan sebaik-baiknya. Itu aja sih bagi saya. Lebihnya biarkan Allah yang mengatur gitu ya. Pasti, karena Allah yang punya segalanya, bukan kita. Motonya dokter sendiri apa sih dok, selama menjadi dirut di RSUD Cibinong? Itu moto aku ya Mbak. Itu sabar dan sabar. Sabar dan sabar. Oh iya. Dan itu juga yang ditularkan ke seluruh jajaran dokter. Ya banyak kan tadi ya. Dan hal yang simpel. Shift panjang perawat dalam satu malam misalnya ya, ngadepin pasien 5-10 gitu ya, macam-macam kan Mbak ya, bayangkan kalau kita tidak punya kesabaran dan punya niatan yang tulus dan ikhlas, itu impossible Mbak. Bubar ya dong. Impossible Mbak. Ya. Jadi itulah yang saya coba bangun dari sisi spiritual. Teori kepemimpinan banyak Mbak. Kita udah baca, udah belajar. Tetapi bagi saya yang mengena itu adalah tadi, bagaimana menjadi pemimpin yang melayani, bagaimana kemudian kita terkoneksikan dengan pencipta kita. Itu sih menurut aku. Oke. Sebelum kita tutup sesi obrolan kita, boleh ada pesan dok untuk masyarakat khusus yang ada di Kabupaten Bogor, mungkin terkait dengan kesehatan, bagaimana menjaga pola kesehatan. Apalagi sekarang cuacanya kayaknya lagi kurang bersahabat ya. Betul, ya. Tentunya masyarakat Kabupaten Bogor jangan lupakan gerakan hidup sehat. Karena perilaku hidup sehat itulah awal dari semuanya. Lebih baik kita mencegah daripada kemudian kita mengobati. Kemudian berikutnya, kalau dalam keadaan sakit, jangan ragu untuk datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Kenapa? Ya tadi,
kita memang punya fasilitas yang lengkap, insya Allah administrasi mudah. Apalagi Kabupaten Bogor dengan Bapak Pimpinan Pak PJ sekarang sudah memberlakukan UHC. Gak perlu khawatir mengenai pembiayaan dan administrasi. Kami tentunya mohon maaf, tadi ya misalnya ada kendala-kendala, waduh panjang banget atau di IGD lama, ya itu semua sedang kami proses dalam perbaikan ya, karena memang jumlahnya yang banyak. Ya. Kami juga sedang perbaiki IGD, mudah-mudahan segera selesai. Mohon doanya supaya tadi lebih nyaman lah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jaga kesehatan dan jaga hati. Jagalah hati, nyanyi deh. Oke. Nah itu Sobat Metro, obrolan kita bersama di Rut RSUD Cibinong, Ibu Yuki Mestisia. Nah semoga apa yang tadi disampaikan Dr. Yuki bisa diambil manfaatnya dan pastinya yang tadi sudah dijelaskan oleh dokter, tetap menjaga pola hidup sehat karena sehat itu menjadi awal dari apa dok? Produktivitas. Sekian obrolan kita pada hari ini. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dokter diminum deh. Oh iya, harus tepuk tadi ya soalnya di sini.